Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas Polomia. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari tema besar kita, yaitu tentang dinamika bumi. Di sini kemarin kita sudah membahas dua hal ya, yaitu tentang teori terjadinya bumi, lalu kemudian yang kedua kita membahas tentang revolusi dan rotasi bumi, dan yang ketiga sekarang atau C kita membahas tentang karakter lapisan bumi dan dua tema yang lain. Jadi pertama kita lihat tentang karakter lapisan bumi. Bumi yang kita tempat ini memiliki karakteristik yang terdiri atas beberapa lapisan. Berdasarkan komposisi atau jenis materialnya, bumi dapat dibagi menjadi beberapa lapisan. Planet bumi terdiri dari beberapa lapisan dengan berbagai karakteristik yang menyimpan kekayaan untuk kebutuhan manusia. Sehubungan dengan pokok pembahasan karakteristik lapisan bumi ini, kita akan melihat dua hal pokok, yaitu pertama, struktur lapisan bumi, yang kedua, gerak lapisan bumi. Pada gambar yang kedua itu struktur lapisan bumi ya, bagian terdalam itu adalah bumi. Para ahli mencoba menggambarkan dengan disayat ya. Di sayat kita lihat bagian dalam itu inti bumi atau inner core, lalu kemudian itu inti dalam, lalu inti luar itu outer core, lalu kemudian mantel bagian yang di atasnya, lalu kemudian mantel atau mantel bumi, dan yang paling luar yang lebih tipis tempat kita tinggal yaitu kerak bumi atau crust. Baik, pertama kita lihat kerak bumi ya atau litosfer merupakan lapisan teratas dan terluar dari bumi yang merupakan lapisan paling tipis. Litosfer mengapung di atas astenosfer yang terbagi atas dua, yaitu kerak benua ketebalannya 20-70 km terdiri dari batuan granit ringan. Jadi kerak samudra terbentuk karena letusan gunung berapi, ketebalannya 5-10 km. Paling atas adalah sedimen ya, 800 meter. Kita bayangkan sedimen atau pengendapan material dari daratan di lautan itu tebalnya 800 meter. Lalu di bawah kerak bumi ada mantel ya, terletak antara kerak dan inti bumi di bagian tengah, mengandung batuan magnesium dan silikon atau Fe dan Mg ya. Ketebalannya 2.900 km. Pembagian mantel bumi ya, hanya mantel bagian atas atau astenosfer sekitar 400 km padat, tapi mengandung magma panas dengan suhunya 1300 sampai 1500 derajat Celcius. Mantel bagian tengah bersifat gel dan semi-solid, dan mantel bagian dalam atau bawah yang paling tebal disebut dengan mesosfer, ketebalannya 2.500 km, padat dan suhunya adalah 1.500 sampai 300 derajat Celcius. Dan bagian bumi yang paling dalam yaitu inti bumi adalah bagian terdalam dari bumi yang terdiri atas dua, yaitu inti bumi bagian luar tebalnya 2.250 pada kedalaman 2.900 sampai 4.980 km yang terdiri atas besi nikel cairan dengan suhu 3.900 derajat Celcius. Inti bumi bagian dalam merupakan bagian yang paling tebal ya, sekitar 1.200 km lalu dan berdiameter 2.600 km. Inti bumi terdiri atas nikel dan besi padat dengan temperatur 4.800 derajat Celcius. Ingat di teori terjadi nyata alam semesta ya, bahwa bagian bumi adalah bagian dari matahari, lalu kemudian bagian matahari itu kemudian bagian yang terlepas dari matahari lalu berputar, bagian yang paling berat kemudian mengendap menjadi inti bumi seperti besi tadi. Jadi ada kesinambungan proses penalaran dari teori tata surya tadi dengan bumi kita, bahwa benar bahwa lapisan bumi kita memang bagian dalam intinya itu adalah terdiri dari besi ini. Baik, pada ilustrasi Bapak gambarkan tentang gerak. Sekarang kita lanjutkan ke tema yang kedua, yaitu tentang gerak lapisan bumi ya. Jadi tema besar itu dinamika ya, artinya bumi kita ini juga mengalami proses perubahan terus menerus ya, tidak statis ya. Jadi lempeng bagian luar dari bumi kita ini ya, yang di bawah samudra itu disebut dengan lempeng samudra, di daratan disebut dengan lempeng benua.
Lalu di dalamnya ada gerakan-gerakan, ya misalnya tenaga dari dalam bumi, ya ada tenaga yang disebut dengan tenaga endogen atau baik. Jadi gerakan-gerakan itu ada beberapa macam, ya di gambar itu sudah Bapak gambarkan, mungkin tidak terlalu bagus karena terlalu kecil ya. Jadi model-model gerakannya itu sudah ada. Jadi gerakan yang naik itu disebut dengan antiklinal, sedangkan gerakan di kulit bumi yang turun itu disebut dengan sinklinal ya. Jadi gerakan yang menjadi gundukan, menjadi gunung, menjadi bukit, yang naik itu disebut dengan antiklinal, sedangkan gerakan yang turun ke bawah bumi itu disebut dengan antiklinal. Lalu gerak lapisan bumi pada batas terbawah temperatur kerak mencapai angka 200 sampai 400 derajat Celcius. Kerak dan bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi itu gerakan dari bawah ya. Pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer kemudian pecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Jadi kita bayangkan bahwa ya bumi kita ini seperti campuran ada singkong, ada pisang yang bergerak di kolak ya, di panci kolak, bahwa bagian karena desakan dari dalam yang panas tadi, singkong dan pisang itu juga bergerak. Nah, singkong dan itu kita analogkan seperti kerak bumi kita ya, kerak bumi kita kan dia juga bergerak. Jadi seperti itu. Litosfer terpecah menjadi 12 lempeng, dinamakan lempeng karena bagian litosfer tersebut mempunyai ukuran yang sama besar di kedua dimensi, horizontal, panjang dan lebar, tetapi berukuran kecil di bawah vertikal. Lempeng tersebut mempunyai gerakan pergeseran mendatar. Akibat arah pergeseran yang tidak sama, terjadi 3 batas jenis pertemuan antar lempeng, yaitu 2 lempeng yang saling menjauh, 2 lempeng yang saling mendekat, dan 2 lempeng yang saling berpapasan. Jadi misalnya di penjelasan lebih lanjut ya, 2 lempeng yang saling menjauh, kita lihat pada gambar ilustrasinya, 2 lempeng yang saling menjauh atau divergent plate boundaries, akibatnya terbentuk tanggul samudra di dasar samudra sepanjang tempat perenggangan antar lempeng. Jadi lihat anak panah ya. Jadi karena 2 lempeng itu saling menjauh di bagian lalu renggang, itu menjadi tanggul. Lalu perenggangan akan disertai pertumbukan 2 sisi tepi lempeng, terjadi aktivitas vulkanisme laut yang menghasilkan lava. Jadi bagiannya retak itu otomatis bagian bawah yang cair dari inti bumi cenderung untuk naik ya, cenderung untuk naik karena panas. Maka disitulah kegiatan vulkanis atau kegiatan kegunung apian di dasar laut. Lalu sering munculnya aktivitas gempang. Itu yang pertama, 2 lempeng yang saling menjauh atau divergent plate boundaries. Lalu yang kedua, 2 lempeng yang saling bertemu atau subduction. Fenomenanya, lempeng samudra menujam ke bawah lempeng benua. Jadi lempeng samudra itu yang di dasar lautan kemudian menghantam, menusuk ke lempeng benua. Merupakan hipocentrum gempa dangkal dan dalam. Jadi biasanya yang saling menghujam di situ sering terjadi gempa. Jadi terjadinya kegiatan vulkanis ya, kegiatan kegunung apian di situ atau vulkanos. Lalu terbentuknya palung laut, tempat tumbukan. Jadi akhirnya karena saling menghantam tadi terjadilah bagian laut yang paling dalam yang kita sebut sebagai palung. Lalu yang ketiga, 2 lempeng yang saling berpapasan atau transform fault. Fenomenanya terdapat aktivitas vulkanis yang lemah pada gempa yang tidak kuat. Gejala ini tampak pada tanggul samudra ya, lihat di contoh di gambar di bawahnya. Jadi mereka tidak saling ketemu tapi berpapasan ya. Terdapat singkapan kerak bumi dikarenakan suatu wilayah terkikis oleh aliran sungai. Jadi itu 2 lempeng yang berpapasan atau transform fault. Sekarang kita lihat ke bagian kedua tentang pergeseran benua ya. Permukaan bumi bergeser, jadi permukaan bumi bergeseran bersifat dinamis dan selalu berubah sesuai pergeseran benua. Benua-benua sekarang pun masih terus bergerak. Pergerakan benua tersebut akan terus berlangsung dengan adanya tenaga penggerak yang berasal dari dalam perut bumi yang kita sebut dengan tenaga endogen. Ya, endogen itu tenaga vulkanik, gempa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau tenaga eksogen dari luar bumi seperti cahaya matahari, angin dan lain sebagainya.
Gerakan ini dapat dibuktikan dengan semakin melebarnya celah yang terdapat dalam alur-alur dalam samudera. Jadi semakin lebar ya. Teori tentang pergeseran benua disebut dengan teori Pangea. Teori yang mengatakan bahwa jutaan tahun yang lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar. Jadi semua benua pada zaman dahulu menurut teori Wegener ini adalah satu benua besar yang disebut dengan benua Pangea. Lalu kemudian benua pecah, kemudian mulai hanyut ke arah yang berlawanan. Teori selanjutnya mengatakan bahwa benua ini akan terus melayang sampai mereka bertemu kembali. Teori disampaikan oleh Alfred Wegener dalam bukunya Die Entstehung der Kontinent und Ozean atau asal-usul benua lautan dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Baik di buku itu atau di video Bapak sertakan dengan gambar ilustrasi ya. Mulai kita arah dari 2200 billion years ago ya. Jadi berapa jutaan tahun lalu itu satu benua disebut benua Pangea. Jadi lautan disebut dengan laut Tetis ya. Jadi ingat bukan laut Testis ya. Lalu pada 150 juta tahun yang lalu, dua benua besar itu terpecah jadi dua. Yang utara itu adalah Laurasia, yang di selatan itu adalah Gondwana. Lalu pada 100 juta tahun yang lalu, kemudian mulai terpecah ya. Yang di utara, yang Laurasia kemudian pecah menjadi North America atau Amerika Utara, lalu Eurasia. Jadi ingat ya, secara geografis Eropa dan Asia itu bergabung ya. Hanya kenyataan sejarah yang memisahkan mereka disebut Eropa dan Asia. Sedangkan secara geografis mereka ada satu, itu Eurasia. Lalu di bagian selatan kemudian pecah lagi menjadi South America atau Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Jadi terpecah-pecah ya. Jadi intinya kalau yang utara itu adalah yang utara Laurasia itu pecah menjadi Eurasia dan Amerika Utara, sedangkan di selatan Gondwana itu pecah menjadi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Baik, lalu kemudian yang terakhir, gambar terakhir itu Earth Today, yaitu gambar dari bola bumi sekarang ya, seperti itu. Jadi pada awal mula menurut teori Wegener hanya ada satu benua tunggal yaitu benua Pangea, dan lautannya ada satu lautan yang luas itu ya. Baik, jadi itu tentang pergeseran benua. Titik tolak teori Wegener, satu, ada persamaan yang mencolok antar garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dan kontur pantai Eropa dan Afrika. Coba kalian di bola bumi lihat ya, kontur-kontur itu kalau kemudian disatukan, kemudian mereka akan klop ya, seperti kita yang membuat baju-baju untuk kalian yang yang anak putri ya, membuat baju itu lalu dipas ke badan orang itu akhirnya klop ya. Itu memang diprediksi oleh Alfred Wegener bahwa teori garis kontur itu kemudian pantai-pantai yang tadi Bapak katakan itu ketika dicocokkan itu menjadi satu kembali. Lalu daerah Greenland bergerak menjauhi Eropa dengan kecepatan 36 km setiap tahun, sedangkan Madagaskar menjauhi Afrika dengan kecepatan 9 meter per tahun. Jadi itu diukur oleh para ahli ya. Jadi berarti benar teori pergeseran benua. Lalu bentangan benua dan samudera mengapung sendiri-sendiri. Samudera Atlantik semakin luas karena benua Amerika terus bergerak ke arah barat. Adanya kegiatan seismis di sepanjang patahan St. Andreas di Amerika, di benua Amerika. Lalu batas Samudera Hindia semakin mendesak ke utara, anak benua India semakin mendekat. Eurasia sehingga menghasilkan Himalaya semakin tinggi. Jadi menurut para ahli, Himalaya atau anak benua India sebenarnya bagian dari Gondwana ya, bagian dari di selatan ya, tetapi dia kemudian lepaskan diri dari Gondwana, kemudian bergabung ke Laurasia di atas. Lalu bentuk dia bergabung itu adalah ketika anak benua India menabrak benua Eurasia, hasil tabrakan itu menimbulkan ketinggian, terjadilah pegunungan Himalaya yang tinggi itu. Baik, jadi pegunungan Himalaya di sini terbentuk karena tabrakan dari anak benua India dengan benua Eurasia kita. Jadi anak benua India sebenarnya terpisah dari benua Asia ya awalnya. Jadi subbenua ini bergerak ke utara ke dalam Asia 50 juta tahun yang lalu. Terjadi tumbukan menghasilkan lipatan dan panjang. Terdapat pula patahan yang hampir datar disebut dengan thrust.
Lalu batuan dari dua lempeng yang bertabrakan saling menumpuk pada puncak masing-masing dan menjadi lapisan yang tebal. Jadi setiap tahun desakan dari anak benua India bergabung Asia itu semakin kuat. Jadi menurut para ahli dia bertambah 12 cm ya, pegunungan Himalaya. Puncaknya itu bertambah 12 cm setiap tahunnya. Baik, demikian pembahasan kita pada hari ini. Nanti ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang dinamika planet bumi kita ini. Terima kasih, selamat belajar.